adik membeli pita. Tidak lupa membeli roti isi. Sudah tahu rakyat menderita. Jadi pejabat kok malah korupsi? Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Tunas Integritas, Berani Jujur, Hebat. Dengan cerita Mobil-mobilan Dido. Selamat mendengarkan. Mobil-mobilan Dido. Dok, Apa? cuma 60.000 saja kok. Masa? Itu murah sekali. Kok Di gitu? toko nih Do ya, harga mobil-mobilan ini seperti ini bisa sampai 100.000. Masa? Bener loh. Kata Beben kepada Dido. Bapak Beben menyalurkan mainan ke toko-toko. Jadi, Beben hanya mendapatkan mainan dengan harga murah. Salah satu mobil-mobilannya yang bisa berubah menjadi pesawat tempur dan tank perang itu. Hampir semua anak laki-laki di kelas membelinya, kecuali Dido. Udah belanjanya, Dok. Iya, Wak. Mau Udah beli apa lagi nih? Udah, Wak. Ini aja. Yakin? Iya. Warudi memasukkan 5 kg terigu ke dalam kereta belanja Dido. Dido menggeleng. Warudi kemudian menyerahkan uang kembalian. Jumlahnya Rp5.000. Nah, Dido, Iya, Wak. untuk ibumu, Ua beri potongan harga Rp1.000 Oh, iya, Wak. untuk setiap kilogram terigu. Iya, Wak. Iya, Wak. Awas, bilang ke ibumu ya. Iya, Wak. Nanti disampaikan, Wak. Aha, kebetulan nih, pikir Dido. Dia bisa menyimpan uang kembalian itu. Ibu tak perlu tahu adanya potongan harga. Tabungan Dido sudah terkumpul Rp20.000. Kalau setiap minggu dia memberi 5 kg terigu, dia dapat mengumpulkan uang Rp20.000 dalam sebulan. Setelah 2 bulan, dia bisa membeli mobil-mobilan itu. Tapi, beranikah Dido membohongi ibu? Bu! Ibu! Bu! Ibu di dapur, Dido. Oh, di dapur ya. Ini, Bu, terigunya. Mana-mana, bawa sini. Tadi Wak Rudi memberi potongan harga Rp1.000 untuk setiap kilogram terigu, Bu. Begitu ya? Ini, Bu, terigunya, Bu. Sini, bawa sini. Simpan di sini ya. Iya, Bu. Waduh, berarti setiap minggu ibu bisa menghemat Rp5.000 loh, Dok. Oh, gitu ya, Bu. Asyik. Ibu tampak senang. Potongan harga Rp1.000 memang sangat besar bagi ibu yang berdagang tahu isi dan tempe mendoan. Setiap minggu, ibu membutuhkan 5 kg terigu. Dido masuk ke dalam kamar dan membuka dompetnya. Hanya Rp20.000. Tidak cukup untuk membeli mobil-mobilan pesawat tempur. Yang penting mobil baru, pikir Dido. Mobil truk yang dijual di pasar bagus juga. Ketika Dido dan ibu pergi berbelanja, tiba-tiba Beben dan ibunya muncul dari tikungan. Aduh, bagaimana kalau Beben melihat truk plastik ini ya? Keluh Dido. Benar saja. Beben bertanya. Apa itu Dok? Enggak, bukan kok. Dido menjawab. Ini cuma truk kok. Kata Dido akhirnya. Wah, keren Dok. Wah, biasa aja. Seru Beben sambil memegangi truk kepunyaan Dido. Tapi itu cuma truk plastik. Warnanya juga oranye dan merah jambu. Seperti mainan anak kecil. Sayang, tak ada lagi warna lain. Kata Dido di dalam hati. Dok, yuk kita main pelang-pelangan yuk Dok. Pura-puranya Iya. ini truk pengangkut senjata. Oh gitu ya? Gimana? Ayo. Akhirnya, mereka berdua bermain bersama. Dan keesokan harinya,
Dido selalu menyimpan uang kembalian itu. Asik. Setelah 2 bulan, Dido bisa membeli mobil-mobilan seperti milik teman-temannya. Dido, itu mobil-mobilan siapa, Do? Enggak, Bu. Ini punya Dido, Bu. Tiba-tiba ibu membukakan pintu dan melihat Dido sedang bermain mobil-mobilan sambil mengernyitkan alis dengan rasa penasaran. Dido membelinya dengan uang tabungan Dido sendiri kok, Bu. Jawab Dido dengan cepat. Oh ya? Memang berapa harganya, Do? Cuman 20.000 saja. Bagus kan, Bu? Ini, Bu, Dido beli di Om Sony, ayahnya Beben. Wah, kalau tahu mainannya bagus, harganya semurah itu, ibu tidak akan berjualan tempe mendoan. Berjualan mainan pasti lebih laku ya. Wah, kalau tahu mainannya bagus, harganya semurah itu, aku tidak akan berjualan tempe mendoan. Berjualan mainan pasti lebih menguntungkan dan cepat laku. Begitu dalam pikiran ibu. Beberapa saat kemudian, ibu meninggalkan Dido. Ibu mau kemana? Ke warung Wak Rudi. Terigu dan minyak goreng sudah habis. Bu. Biar Dido saja yang beli, Bu. Ya sudah, kita pergi berdua saja. Kebetulan telur habis, garam, merica, dan sabun cuci juga sudah habis. Sudah, Bu. Ibu istirahat saja di rumah, ya. Biar Dido saja yang beli ya, Bu. Belanjaannya terlalu banyak untuk kau bawa sendiri, Dido. Akhirnya, Dido sudah tak tahan lagi untuk berterus terang kepada ibunya. Maafkan Dido, Bu. Sebetulnya mobil-mobilan ini harganya 60.000, bukan 20.000. Dido membelinya dengan uang tepung terigu, Bu. Uang tepung terigu? Maksudnya apa, Do? Iya, Bu. Dido selalu mendapat uang kembalian 5.000 rupiah setiap minggu. Tapi Dido tak pernah memberikannya kepada ibu. Oh, begitu toh. Iya, Bu. Ibu jual lagi saja mobil-mobilan Dido ini. Ibu bisa menukarnya dengan 8 kilogram terigu. Walah, kamu bisa aja, Dok. Bagaimana kalau Bu. kamu membayar ganti rugi kepada ibu? Iya, Bu, ya, Bu. Sekarang, antar mendoan ini ke warung Wak Rudi Iya, Bu, setiap iya. pagi sebelum sekolah. Iya, Bu, iya. Itu artinya kamu harus bangun lebih pagi. Iya, Bu, iya, Bu. Bisa kamu? Iya, Bu, baik, Bu. Oh, berarti Ibu akan tetap berjualan mendoan kan, Bu? Tentu saja, Dok. Ibu tetap berjualan mendoan. Burung pipit terbang ke sawah, meloncat-loncat di atas tanah. Sebab korupsi menjadi wabah, kita bersatu untuk mencegah. Demikianlah cerita Tunas Integritas, Berani Jujur, Hebat. Persembahan dari Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Dan dengarkanlah cerita Kumbi lainnya di audiobuku yang pasti lebih seru. Burung pipit terbang ke sawah, meloncat-loncat di atas tanah. Sebab korupsi menjadi wabah, kita bersatu untuk mencegah. Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Tunas Integritas, Berani Jujur, Hebat. Dengan cerita Bukan Barang Bekas. Selamat mendengarkan. Akhirnya, Dani bergegas meninggalkan Hatta.
Di suatu hari, di sebuah panti asuhan, Hatta melihat robot mainan di tumpukan barang. Wah, ada robot mainan di tumpukan barang. Ini robot sumbangan Dani untuk panti asuhan. Hatta tahu robot itu kepunyaan Dani. Dan Hatta pun bertanya pada Dani. Dan, kamu tak suka robot ini lagi kan? Dani melirik robot itu. Iya nih, gara-gara aku malas membersihkan kamar. Kamarku memang sering berantakan. Lalu ibu menyuruh aku menyumbangkan beberapa mainan ke panti asuhan. Tapi Dan, ini kan robot yang keren. Ah, udah tak. Aku pulang dulu ya. Akhirnya, Dani bergegas meninggalkan Hatta. Hatta masih menggenggam robot Dani. Sudah lama dia ingin memiliki mainan seperti ini. Sayang, tabungannya belum cukup. Bagaimana kalau dia meminjam robot ini sebentar saja? Nanti dia akan mengembalikannya ke panti asuhan. Toh, panti asuhan itu dekat rumahnya. Ibunya juga pengurus di panti itu. Atau robot ini lebih baik disimpan di rumahnya saja. Di panti asuhan, mainan ini akan menjadi rebutan saja. Saat Hatta sedang memainkan mainan robot itu, tiba-tiba Alvin datang. Tak. Itu robot sumbangan Dani kan? Ayo, mau kamu apakan, tak? Alvin, aku baru bertanya kepada Dani. Apakah betul robot ini miliknya? Jawab Hatta. Lalu, robot itu dia masukkan kembali ke dalam kardus. Hingga bel berbunyi, Hatta gelisah. Aduh, kenapa robotnya nggak aku ambil saja tadi ya? Pikir Hatta. 2 hari kemudian, Hatta menemani Bu Endah mengantar barang sumbangan ke panti asuhan. Ibu Retno, ibu pengasuh panti, menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Di saat ibunya sedang berbincang dengan Ibu Retno, Hatta menuju ruang sebelah. Dan ternyata, benar saja, robot itu menjadi sumber keributan. Dia melihat beberapa anak sedang memperebutkan robot tersebut. Mana cepet? Aku dulu. Aku dulu. Hei teman-teman, udah jangan berisik, jangan berebut. Ini hanya ada satu robot. Jadi kalian harus memainkannya secara bergantian. Nggak tahu. Tapi kan aku yang duluan, yang pertama. Sudah, aku dulu saja. Sini aku ambil. Ibu Hatta datang bersama temannya dan melihat Hatta yang sedang sibuk melerai teman-temannya yang memperebutkan robot. Burung merpati si burung dara makan jagung di tengah lapangan. Sebab korupsi rakyat sengsara. Kita harus katakan jangan. Demikianlah cerita Tunas Integritas, Berani Jujur, Hebat. Persembahan dari Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Dan dengarkanlah cerita Kumbi lainnya di audiobuku yang pasti lebih seru. Burung pipit terbang ke sawah, meloncat-loncat di atas tanah. Sebab korupsi menjadi wabah, kita bersatu untuk mencegah. Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Tunas Integritas, Berani Jujur, Hebat. Dengan cerita Caca Harus Tahu. Selamat mendengarkan. Aduh, sudah jam 10 kurang seperempat.
Film di bioskop akan dimulai jam 11. Caca harus tiba di rumah Nuri jam 10. Tidak akan keburu jika naik angkot. Tadi Caca keasikan main game dan mengabaikan alarm yang sudah disetelnya. Bagaimana ini? Ibu dan ayah belum pulang dari pasar. Pak Asep tukang ojek langganan mungkin bisa mengantarkan aku. Tetapi di mana ya ibu menyimpan nomor ponsel Pak Asep? Mau Kak Reza antar ya? Dengan motor ayah? Kata Kak Reza tiba-tiba. Ih, Kak Reza, kakak kan belum punya SIM. Kata Caca. Lalu Kak Reza pun tertawa. Tak apa, Cak. Oh ya, emangnya rumah Nuri di mana? Hanya 15 menit saja dari sini. Bisa 10 menit kalau naik motor, Kak. Tapi Caca kembali terdiam. Ya, untuk pergi ke rumah Nuri, mereka harus melewati jalan besar dan persimpangan yang ramai. Bagaimana kalau ada apa-apa ya? Lagi pula, ayah pasti tak mengizinkan sepeda motornya dipakai Kak Reza. Tapi apa, Cak? Desak Kak Reza. nggak apa-apa. Ayo Kak, kita pergi sekarang aja. Jawab Caca. Sebentar saja kok. Paling pada saat ibu dan ayah tiba di rumah, Kak Reza pasti sudah kembali. Kata Caca dalam hati. Dan mereka pun pergi dengan menggunakan motor ayah. Beberapa saat kemudian, lalu mereka melewati belokan yang berkelok-kelok menurun, yang sempit dan curam. Dan Caca pun merasa khawatir. Lalu Caca pun berteriak. Berhenti dulu Kak. Kak berhenti Kak. Iya, sabar. Iya ini. Teriak Caca. Belokan itu hanya bisa dilalui oleh satu mobil saja. Namun terlambat. Kak Reza sudah berbelok tepat di depan sebuah mobil yang sedang menanjak. Mobil itu pun mengerem mendadak. Sepeda motor mereka oleng. Kak Reza berhenti. Kakinya harus berjinjit. Mobil itu berhenti seketika. Dua sepeda motor di belakangnya bertabrakan. Kedua pengendaranya menatap Caca dan Kak Reza dari balik helm mereka. Tubuh Caca gemetar. Rasanya dia ingin menangis. Lalu pengendara mobil itu membuka pintu jendela mobilnya. Hei, anak kecil, Iya, Pak. Iya, kalau kamu belum biasa bawa motor, iya, Pak. kamu Maafkan jangan saya, Pak. nekat. Maafkan saya, Pak. Seru pengendara mobil itu dengan nada marah-marah. Lalu Caca pun berkata kepada Kak Reza dengan nada ketakutan. Kak, Iya, Cak. Caca mau pulang Iya. saja. Iya, kamu nggak apa-apa kan, Cak? Sudah, jangan nangis. Tapi Isak Caca. Lalu Kak Reza hanya terdiam saja. Terlihat jelas bahwa Kak Reza juga gugup dan panik. Kak, tapi Kak, Tetapi apa, Cak? Desak Kak Reza. rumah Nuri memang nggak jauh. Oh ya, Tapi jalan ke sana ramai sekali Kak. iya juga ya. Tegas Caca. Lalu Caca menelpon Pak Asep, tukang ojek langganannya itu. Sudahlah Kak, biar aku telepon Pak Asep. Halo? Pak Asep ya? Tidak lama kemudian, Pak Asep pun datang. Dan pada saat itu, waktu menunjukkan jam 9:50 ketika Pak Asep datang. Lalu Caca pun menaiki motor Pak Asep. Cepat ya Pak Asep, Iya, Dik. Iya. saya buru-buru nih. Kata Caca saat duduk di boncengan. Belokan curam terlalui. Masih ada satu perempatan lagi. Caca melirik jam tangannya. Aduh, 5 menit lagi. Tetapi perempatan ini macet sekali. Macet ini, Neng. Caca gelisah dan menyuruh Pak Asep untuk maju terus.
Ayo Pak Asep, maju terus aja Pak Asep. Sabar, Neng, sabar. Ini kan lagi macet. Kalau celaka nanti gimana? Caca menunjuk. Banyak sepeda motor lain yang terus mendesak maju memenuhi ruas kanan jalan. Caca sambil menunjuk menyuruh Pak Asep untuk memenuhi ruas kanan jalan. Karena motor yang lain pun memenuhi ruas kanan jalan. Pak Asep, maju ke depan. Itu tuh, lihat motor di depan tuh, ke kanan tuh. Sabar atuh, Neng. Itu ke kanan Pak Kalau Asep. semua motor maju, mobil dan motor yang mau belok ke sini nggak bisa lewat. Nanti jalanan malah semakin tambah macet. Lagian, kita mau lurus kan, Neng? Begitu kata Pak Asep. Mobil dan sepeda motor dari belokan di kiri terus mengalir. Tak ada yang mau memberi jalan. Caca mendesah. Sudah jam 10:05 sekarang. Mungkin Nuri sudah pergi. Akhirnya sepeda motor bergerak perlahan menyeberangi perempatan. Ayo cepat Pak Asep, ayo. Iya, ini udah cepat. Kita harus menyalip. Cepat, Neng. Kalau tidak, Sabar, nanti kita sabar. Iya, nanti kita terpotong dan terpaksa berhenti lagi. Jawab Pak Asep sambil mengendarai sepeda motornya. Tidak lama kemudian, rumah Nuri sudah terlihat di sebelah kanan. Nah, itu tuh Pak, itu yang sebelah kanan, itu rumah teman aku, Pak. Oh, yang itu ya, Neng ya. Tetapi terlihat dari kejauhan, mobil Nuri sudah keluar dari gerbang, Sepertinya lalu itu berbelok mobil ke kanan. Nuri ya? Ya, Caca ditinggal. Lalu Caca panik dan berkata pada Pak Asep, Tuh kan, Pak Asep sih. Apa yang disalahin? Iya, jadi aku ditinggal nih kan. Kan tadi Neng tahu sendiri. seru Caca. Lalu Pak Asep membelokkan sepeda motornya ke pintu pagar yang bergeser menutup. Caca benar-benar menangis sekarang. Pak Asep mengusulkan untuk mengejar mobil Nuri. Siapa tahu mereka belum jauh. Caca hanya mengangguk saja. Tanpa berpikir panjang lagi, Pak Asep lalu mengejar mobil Nuri. Lalu di perjalanan, ternyata jalan masih macet. Dan Nuri pun berkata kepada Pak Asep, Pak Asep sih, semua motor juga maju tuh. Ini kan jalanan macet. Aku kan jadi terlambat nih. teriak Caca makin kesal. Caca sekarang benar-benar menangis. Pak Asep sih. Pak Asep lalu mengarahkan sepeda motornya keluar dari antrean. Mereka melaju pelan ke arah kanan ruas jalan. Sepeda motor Pak Asep meliuk-liuk di sela-sela mobil mencari jalan. Akhirnya mereka sampai juga di sebelah kanan, dekat sekali dengan mobil-mobil dari arah berlawanan. Untung saja. Mobil demi mobil lewat dekat sekali dengan lutut Caca. Tiba-tiba beberapa sepeda motor di depan mereka mundur. Lah, kok ini mobil pada mundur gini sih? Mau kemana sih ini mobil? Oh, ternyata sebuah mobil van lebar tidak bisa lewat. Deretan sepeda motor begitu sesak dan mengambil jalan mobil van tersebut. Sekarang semuanya tidak bisa gerak. Kalau macet begini, gimana bisa jalan? Seandainya saja Caca tak memaksa Pak Asep untuk terus maju, mungkin mereka sudah lolos dari persimpangan ini sekarang. Pasti Nuri sudah sampai di bioskop. Seandainya saja Caca bisa lebih bersabar, tentu semua ini tidak akan terjadi. Burung merpati si burung dara makan jagung di tengah lapangan. Sebab korupsi rakyat sengsara, kita harus katakan jangan. Demikianlah cerita Tunas Integritas, Berani Jujur, Hebat. Persembahan dari Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Dan dengarkanlah cerita Kumbi lainnya di audiobuku yang pasti lebih seru.
Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.